Mama Gentur nama lengkapnya adalah Syekh Ahmad Satibi Al-Konturi atau yang kita kenal sebagai Mama Satibi atau Mama Gentur. Beliau diberi gelar Al-Alim, Al-Alamah, Al-Kamil, Al-Waro. Syekh Ahmad Satibi bin Muhammad Said Al-Konturi As-Sanjuri, Al-Jawi, As-Syafi'i. Beliau adalah ulama Tatar Pasundan yang masyhur di Jawa Barat dan di Banten. Beliau memiliki murid kurang lebih sekitar 3.000 yang menjadi ulama besar. Beliau lahir di Kampung Gentur Warung Kondang Cianjur sekitar tahun 1253 Hijriah atau tahun 1837 Masehi. Menurut penuturan anaknya beliau, bahwa Mama Gentur itu 2 tahun lebih tua dari Mama Sempur. Mama Gentur atau Mama Satibi adalah keturunan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Sedangkan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan nasabnya nyambung ke Rasulullah melalui jalur ibu. Menurut cerita bahwa Mama Gentur atau Mama Satibi Al-Konturi menimba ilmu di Saehona Bojong Garut selama 2 tahun dan dilanjutkan menimba ilmu di Mama Sujai Gudang Tasikmalaya selama 9 tahun. Kemudian dari situ Mama Satibi melanjutkan menimba ilmunya ke Mekah, beliau berguru ke Syekh Hasbullah. Diceritakan bahwa Mama Satibi pertama ngaji di Syekh Hasbullah banyak yang menyepelekannya. Suatu hari Syekh Hasbullah berkata kepada murid-muridnya kira-kira begini, artinya, besok hari Rabu kita mulai ngaji kitab Tuhfatul Muhtaj, tapi sebelumnya kalian mutola'ahlah terlebih dahulu kitabnya. Hasil mutola'ah tuliskan dalam buku masing-masing, besok semua harus hadir dan bawalah hasil tulisan tersebut. Besoknya Syekh Hasbullah memeriksa buku murid-muridnya tersebut. Ketika melihat tulisan Mama Satibi, Syekh Hasbullah tertegun lalu memisahkan buku tulisan Mama Satibi dan melanjutkan pemeriksaannya. Setelah selesai Syekh Hasbullah berkata, "Ngaji tuhfah batal, sebab gak pantas Satibi ngaji kepada saya, bahkan seharusnya saya yang ngaji ke Mama Satibi. Masalah yang belum sampai saya mutola'ah, dalam buku Satibi sudah ada. Saya tidak sanggup mentaswirkan kitab di hadapan Mama Satibi. Tetapi oleh sebab semuanya meminta untuk diteruskan dan juga Mama memohon agar diteruskan bicara dan diteruskan biarpun dibaca hanya lapatnya saja. Maka barulah Syekh Hasbullah bersedia walaupun cuma lapatnya hingga tamat." Kata Mama Gentur. Ilmu yang dipakai mutola'ah kitab Tuhfah tersebut adalah sebagian ilmu yang diterima dari Saehona Bojong Garut. Sewaktu di Mekah, Mama Gentur suka sholat di depan Baitullah. Para askar sudah pada tahu dan memberi isyarah kepada jamaah yang lain supaya ada tata hormat kepada Mama Gentur sembari berkata, "Haza ulama ul Jawa." Setelah menetap beberapa tahun di Mekah lalu Mama Gentur melanjutkan mesantren di Mesir. Berangkatlah Mama Gentur ke Mesir, setelah tiba di Mesir. Ulama Mesir berkata, sudah tidak ada guru buat Ahmad Satibi. Hanya ada satu ulama ahli kiroat Quran yang berasal dari Indonesia, juga yang bermukim di Mekah, yaitu dari Pulau Bawean. Selanjutnya mereka saling menggurui. Mama Gentur mengajar ilmu mantek, ulama Bawean mengajar ilmu kiroat. Itulah sekilas kisah Mama Gentur ketika menimba ilmu. Mama Gentur atau Mama Satibi semasa hidupnya beliau mengarang rupa-rupa kitab kurang lebih kitab yang dikarangnya 80 kitab berbahasa Arab dan Sunda diantaranya, Sirojul Munir dalam ilmu fikih. Tahdidul Ainain dalam ilmu fikih, Nazom Sulamutaufek dalam ilmu fikih, Nazom Mukodimah Sumarkondiyah dalam ilmu bayan, Nazom Dahlaniyah dalam ilmu bayan, Nazom Adudiyah dalam ilmu nazoroh, Nazom At-Zurumiyah dalam ilmu nahwu, Muntijatul Latif dalam ilmu sorof, dan lain-lain.
Sebagian karangannya dalam ilmu bayan dan yang menyebar sampai tanah Arab. Para ulama Arab dan Mesir banyak yang membaca hasil karya beliau dan memujinya seraya berkata, ternyata di tanah Jawa ada juga yang luas ilmunya. Jika makan, beliau cukup di mangkok dengan garam. Beliau tidak pernah makan enak sebagaimana keadaan beliau ketika waktu nyantri di pesantren. Beliau mukim di daerah Gentur dan mendirikan pesantren. Sebelum mukim, beliau membaca sholawat nariyah terlebih dahulu sebanyak 4.444 kali dengan maksud supaya mukimnya ditambah-tambah ilmu dan tambah-tambah manfaatnya. Adapun sanad keilmuan beliau diperoleh dari Syekh Ahmad Sujai Gudang Tasikmalaya, bersanad ke Syekh Hasan Mustafa Bandung, bersanad ke Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya. Bersanad ke Syekh Jainuddin Al-Malibari, bersanad ke Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami, bersanad ke Syekh Zakaria Al-Ansori, bersanad ke Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bersanad ke Syekh Abdurrahman Al-Iraqi. Bersanad ke Syekh Aduddin Al-Atori, bersanad ke Syekh Muhyiddin An-Nawawi, bersanad ke Syekh Ardabili, bersanad ke Imam Muhammad bin Yahya, bersanad ke Hujatul Islam Muhammad Ghazali. Bersanad ke Imam Haromain, bersanad ke Syekh Abdullah Al-Juwaini, bersanad ke Syekh Abu Bakar Al-Kopali, bersanad ke Syekh Ibrahim Al-Maruzi, bersanad ke Syekh Abu Abbas Asuraizi. Bersanad ke Syekh Abu Said Al-Ambati, bersanad ke Syekh Imam Ibrahim Al-Mazani, bersanad ke Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, bersanad ke Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki. Bersanad ke Imam Nafi', bersanad ke Imam Abdullah Ibnu Umar, bersanad ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sekilas kisah dan silsilah nasab keilmuan Mama Gentur atau Syekh Ahmad Satibi Al-Konturi, As-Sanjuri Al-Jawi.